takut kita habis memorinya di tengah jalan kan? Baik, Bu. Ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Yun, terima kasih Bu Vivi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Ya, selamat selamat pagi pagi Bu Bu Vivi, Vivi, Pak Pak Suwarno, Suwarno, dan dan Bu Bu Yur. Yur. Selamat pagi Bu. Ya, apa Kabar kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat mudah-mudahan sehat semua. semua. Alhamdulillah. Jadi Jadi hari hari ini ini saya saya PPL PPL untuk untuk yang yang sit in sit in satu satu ya. ya. Saya Saya persilakan persilakan ke ke Pak Pak Suwarno Suwarno sebagai sebagai hostnya. hostnya. Baik, Begini Bu, kami sit in istilahnya kami hanya melihat aja, tidak pakai Oh iya. host itu. Pak Suwarno juga menonton ke kelas Ibu, jadi kita Ibu nanti dipin di sini, Oh Oh iya, iya. dipinkan, begitu. Kami melihat dipin. itu aja. Udah Oh, nampak dipin? Oh Oh ini ini Bu. Bu. Udah. Udah. Dah, Nah, sudah di sini. ya, silahkan begitu aja ya Bu Pipi ya. Mungkin ya, itu yang disampaikan Bu Pipi ya, Ya. bahwa kami udah masuk di dalam kelas Ibu sekarang, duduk di belakang diam-diam gitu. Nah, Baik Ibu Bu. silakan. Ya, Ya, suara silakan. saya kedengaran ya Bu? dengar Ya, Bu. bagus. Oh dengar, Bagus alhamdulillah. ya. Oke. Yuk. Ibu nggak bisa lewat. Pak, ayo. Oke. Enggak. Ya, nggak salah. Beri salam. Ada pemberitahuan, Pak. Bentar ya, Bu. Ada pemberitahuan. Allow recording. Dah, ya. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kita yang masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, selamat pagi. Udah pada sarapan? Nah, Ibu mau tanya, hari ini datang semua ya? Atau ada yang tidak hadir? Ada? Siapa ya? Oh, Nasya. Infonya kemana? Pulang kampung ya? Oke, yang lainnya hadir. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar IPA. Ibu mau tanya dulu, kemarin kita pembelajarannya tentang apa? Ada yang tahu? Ya? Nah, oke, terima kasih Nini. Tepuk tangan dulu buat Nini. Jadi, kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem organ manusia. Banyak ya sistem organnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan manusia. Nah, ini kelasnya sudah bersih. Ada sampah lagi? Tidak. Sudah siap untuk belajar? Oke, mantap. Nah, anak-anak, coba kalian lihat di proyektor. Ada gambar apa nih? Gambar orang sedang
menghembuskan nafasnya ke cermin. Kenapa ini bisa terjadi cerminnya? Kok bisa apa ya yang terjadi di cerminnya? Mengembun ya? Ya, kenapa? Ada yang bisa memberi tanggapan? Kenapa bisa terjadi cerminnya mengembun? Ayo, ada? Coba. Coba Kak Indah. Bisa Kak Indah? Kenapa? Kenapa kita bernafas? Cerminnya bisa berembun. Siapa namanya Kak? Kak Kamelia. Coba Kak Kamelia mau mencoba. Karena manusia bernafas dan mengeluarkan karbon dioksida yang sangat. Ya, jadi benar ya. Tepuk tangan dulu buat Kamelia. Jadi kenapa kacanya ini bisa berembun? Karena ketika kita bernapas, ya kan, kita mengeluarkan karbon dioksida. Karbon itu kan panas sehingga menghasilkan uap air, ya kan? Ada uap air ketika kita melakukan bernapas, airnya keluar ya. Nah, kemudian anak-anak, ibu mau memberikan motivasi buat kalian. Coba kalian lihat video di depan ini. Ya. Lihat ada paru-paru yang sehat dan paru-paru yang perokok, ya. Yang perokok dia yang berwarna ini, hitam. Yang sehat yang berwarna merah. Nah, di video dikatakan bahwa yang hitam ini adalah paru-paru perokok yang selama 20 tahun dia merokok dan 20 batang satu hari. Bisa kamu lihat bagaimana paru-parunya? Apa warnanya? Hitam. Kok bisa hitam ya? Ada yang tahu? Oh, Aprijal. Coba kasih tanggapannya. Dalam rokok itu bukan mengandung nikotin yang bisa membuat paru-paru kita. Iya, benar. Tepuk tangan dulu Pak Aprijal. Hebat ya. Aprijal hebat sekali. Jadi, memang ketika kita merokok, maka zat-zat yang terkandung dalam rokok, dia akan mengendap di dalam paru-paru dan merusak. Lihat nih, sampai paru-parunya menjadi hitam. Kemudian ada bercak-bercak putih. Beda nggak sama yang sehat? Beda. Oleh karenanya, anak-anak ibu yang masih merokok atau ada keluarga yang masih merokok, tolong diingatkan tidak merokok lagi ya, karena dapat merusak fungsi dari paru-parunya. Nah, anak-anak sudah pada bawa handphone? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran, nanti kita ada pretest ya. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kalian akan mempelajari untuk menganalisis macam organ penyusun sistem pernapasan pada manusia dengan benar melalui penayangan gambar, video, dan studi informasi, dan juga menganalisis fungsi organnya. Kemudian membedakan mekanisme pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Dan juga nanti kalian akan membedakan mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut, serta menyajikan karya tiruan sederhana dan juga menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia. Pertemuan kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membawa bahan-bahan untuk proyek kan? Sudah bawa? Oke. Nah, jadi nanti kita membuat proyek ya, project based learning untuk membuat alat tiruan sistem pernapasan manusia. Nanti Ibu kasih LKPD, ada waktu untuk pembuatan proyek. Kemudian nanti akan Ibu nilai. Jadi ada penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan kalian ketika kalian berdiskusi dan juga presentasi. Kemudian nanti ada penilaian post testnya ya, tesnya. Nah, untuk sekarang coba sediakan handphonenya. Oke. Sudah? Sudah. Ibu akan share ini ya untuk link tugasnya. Bentar ya.
Oke. Grup 8B. Nah, udah masuk kan linknya? Silakan kalian buka linknya, kemudian tuliskan nama lengkap kalian. Diklik linknya. Kakak, ada yang handphonenya rusak ya? Oh ya. Ya. Oh ya, bentar ya. Ya, silakan mulai. Waktunya 5 minutes ya. Ayo. Sudah? Oke, itu belum. Bisa. Ini pilih ya, yang mana? Kamu? Yang nggak ada handphonenya siapa? Nah, ini boleh diisi ya. Dijawab aja. Ya, apa? Nih, isi di sini ya. Bisa? Dijawab, ayo. 5 menit loh waktunya. Iya. Belum bisa. Nah, kalau nggak bisa ini aja. Ya. Bisa kan? Diklik. Udah? Ini next. Nah, iya. Nah, coba. Sudah? Nah. Oke, time is up. Sudah selesai ya. Kemudian, anak-anak silakan simpan kembali handphonenya. Ya. Nah, coba kalian perhatikan. Ya. Sekarang, Ibu akan menampilkan video mengenai sistem pernapasan manusia. Coba semuanya fokus ke depan. Yuk. Dengar suaranya? Kedengaran? Oke, nanti kumpul ya. Nih. Kita belajar itu anak-anak ya saja organ pernapasan manusia yang diserang oleh penyakit COVID-19. Nah, kita bagi jawabannya. Yuk, kita lihat video ini. Watching. Apa itu panas? Penapas adalah udara yang dihirup melalui hidung dan dikeluarkan melalui. Jadi definisi berpanas yaitu secara gas melalui hidup dan gas yang dihirup melalui dan gas yang dikeluarkan sehingga pertumbuhan tidak. Setelah kami bayangkan, kita setiap hari kamu harus memakai tabung oksigen. Tabung oksigen mahal kan? Makanya kita patut bersyukur masih bisa
bernapas dengan normal. Anak-anak, sebelum kita membahas organ di sistem pernapasan manusia, mari kita mempelajari dua level pernapasan pada manusia, yaitu yang pertama ada pernapasan internal dan yang kedua adalah pernapasan eksternal. Pernapasan internal terjadi di dalam sel, lalu ada pernapasan eksternal. Pernapasan ini terjadi di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, yang merupakan tempat difusi atau pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Organ pernapasan manusia dimulai dari hidung, taring, trakea, bronkus dan paru-paru yang berisi alveolus. Gas oksigen masuk ke dalam hidung. Ada selaput lendir dan paru halus berfungsi menjadi darah, pengeluar, bakteri, dan penyakit. Selaput lendir mengatur suhu udara yang akan masuk ke dalam tubuh dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya, oksigen masuk ke tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat taring, dan bakteri. Ketika udara dihembuskan melalui taring, suara bergetar, berlari menghasilkan suara. Pada dinding dalam trakea terdapat selaput lendir dan rambut halus yang selalu bergetar, berfungsi menghalangi dan mengendalikan mesin yang akan masuk ke paru-paru. Nah, kenapa yang tidak suka? Kesadaran menggunakan sekali fisiologis untuk menggunakan kembali benar yang masuk ke saluran nafas. Jadi, kita tidak boleh berbicara pada saat makan, pada pernapasan, Tuh, kenapa nggak boleh berbicara ketika makan? Pernapasan dada, terjadinya kontraksi antar interkostal, tulang, rusuk. Ya, kalau penapasan perut dia lebih ke diafragmanya ya. Otot antara tulang rusuk berkontraksi atau mengarut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan menyebabkan pembuluh dada dan paru-paru membesar. Jadi udara keluar terjadi saat otot antar tulang berrelaksasi atau menurun, lalu turun ke posisi semula, sehingga rongga dada dan paru-paru pun membesar. Sedangkan pada pernapasan perut, pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi atau posisi diafragma mendatar dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berrelaksasi, posisi diafragma melengkung lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Yang pertama, Oke, kalau untuk penyakit nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi itu tadi anak-anak untuk materi tentang sistem pernapasan manusia, mulai dari apa arti bernapas, kemudian perbedaan inspirasi dan ekspirasi, mekanisme pernapasan dada, pernapasan perut, dan juga nanti kalian akan mencari upaya-upaya untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia ya. Jadi, apa saja yang harus kita cari tadi? Apa saja? Ada yang tahu? Coba Indah. Ya, fungsi sistem pernapasan, nama-nama organnya. Kemudian,
Perbedaan inspirasi dan ekspirasi, benar. Mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Bagaimana cara kita menjaga sistem pernapasan. Jadi hal itulah yang akan kalian explore, yang akan kalian cari. Bisa pergunakan torso, pergunakan video yang sudah Ibu bagi linknya, dan juga ini ada, bisa minta tolong bagikan, Nak? Bisa? Ini per kelompok, ini LKPD-nya per orang. Jadi setiap siswa silakan mengisi LKPD-nya ya. Kita berdiskusi, tolong Kak. Tolong saya, ya. Kita berdiskusi. Jadi kalian akan membuat tiruan pernapasan manusia dan juga mengisikan LKPD-nya, kemudian nanti presentasi di depan, ya. Presentasi di depan, jadi mengisinya ini kita kasih waktunya berapa? 15 menit ya. Bisa? Bisa, anak-anak? Bisa? Oke, silakan mengerjakan proyeknya. Peralatannya udah dibawa. Kelompok 1 mana? Ya, ini kelompok 1 ya. Mana kelompok 1? Kalian udah bawa alat dan bahannya, udah dibawa semua? Udah balonnya? Ya, udah ya. Jadi kalian pakai apa nih? Botol? Wah, ya silakan ya. Ikuti petunjuk yang ada di sini bagaimana cara membuat. Tulis namanya, nama kamu sendiri ya. Namanya nama kamu sendiri ya. Untuk yang di LKPD. Itu untuk materinya ya. Silakan tulis namanya, kemudian buat alatnya dan isi LKPD-nya. Waktunya berapa menit? 15 menit. Ayo. Enggak, kamu aja. Enggak. Ini kelompok. Nggak bisa pakai pen. Bang, tolong Bang. Nyangkut. Kasih ya. Coba dibuat dulu ini. Mana? Apa namanya? Ini mana botolnya? Dibuat dulu ya botolnya. Ayo. Iya, botolnya dulu dibuat. Ayo, sama-sama. Ya, botolnya dibuat. Mana botol kalian? Ayo. Dipotong dulu. Kamu ikat. Bagi-bagi ke tugasnya kan? Gimana? Yang gede kamu. Kamu ini. Bisa. Ayo, botol kalian mana? Kalian mana? Dibuat dulu botolnya. Ya, lewat situ kelas. Ya, pas kena tangan ya. Yang lainnya kan bisa buat balonnya, diikat, bahkan bisa. Ya, ini segini. Ya. Bisa? Yes. Ya.
Apa? Pakai gunting juga bisa. Kan nanti dicucuk. Mana karetnya? Ya gimana nanti kalau nggak ada karetnya? Ayo. Gimana coba? Kalian bawa karet? Kan Ibu kemarin udah sampaikan ya kan? Ada nggak? Kalau seluruh bahan harus dibawa. Nah, dimasukkan ini, Bang. Enggak, bawahnya ini. Gini, pas. Sampai sini. Dibantuin, dikat apa lagi? Bisa? Dimasukin, dikat. Coba dikat. Bisa? Diikat ya. Dia dimasukin. Ini kan 2. Dilem. Udah, nanti kena tangannya. Udah cukup itu. Udah cukup. Ya. Ini dibolongin nanti kan? Ini nanti dibolongin, ya? Gimana dibolongin? Sendiri ya? Ini terbalik saya. Hah? Ya Allah itu. Paham banget ya. Gak apa-apa, nanti kan bisa kita perbaiki ya. Ya, itunya. Benar. Nggak sampai atas juga sayang. Segini. Tengok coba lihat gambarnya. Nah, gitu. Kan dia paru-parunya berapa? 2 di mana? Apa itu namanya? Kanan dan kiri. Ya, berarti kan nanti dimasukin balonnya ke dalam itu kan? Enggak lah, ini nggak dipakai. Ini nanti kamu minum aja. Bisa, Kak? Itu nanti tutupnya terakhir. Dimasukin dulu. Satu lagi mana? Kan ada 2. Paru-paru ada berapa? 2. Tidak. Udah rapat. Pastikan ya kalau karetnya itu rapat. Ya, karetnya harus rapat. Kan ini dikaretin kan, tapi kalau dia ketika dia ini kan kedap udara nanti, ketika ditarik nanti apa yang terjadi itu yang akan makanya tim didiskusikan, ya. Dia 2 ya, 2. Jadi paru-paru kita berapa? 2. Ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Berarti balon yang kita butuhkan berapa? 2. Diafragma kita berapa? 1. Nanti kan dia di bawah. Masukin dulu paru-parunya, diikat kencang, ya. Baru nanti masukin diafragmanya di bawah, ditutup dengan diafragmanya ya. Ya, coba masukin ke dalam itu botolnya. Bisa, Indah? Kamu ngapain? Bantuin bagian apa ini? Botolnya? Udah dipotong tadi?
Udah Pak I? Bisa. Nah, kalau kepanjangan boleh dipotong, boleh enggak? Bila ban atasnya juga boleh. Potong dulu sedikit. Sudah dipotong. Ya Allah. Satu lagi pakai. Simon bisa minta tolong nyangkut ya? Oke. Lepaskan bang, tolong. Bisa. Ini apa? Udah tutup. Belum Bu itu. Ya makanya nanti tengok berhasil atau enggak ya setelah ditutup. Nanti kan kelihatan. Masukin. Ya, 10 minutes more. 10 menit lagi. Nggak bawa karet. Ini ada karet. Nggak apa-apa satu diikat. Kelompok Fahri ya? Oh, kalian nggak bawa karet. Karetnya cuma satu ya? Ini udah dapat tadi karetnya? Udah berapa? Dua. Plastisin ada ya? Kamu Randy bantuin apa? Sama-sama ya? Buatnya sama-sama. Memang deh. Oke, good. Di sana. Itu kurang naik ke atas, naikkan lagi. Nah, dorong lagi ke atas. Nah, lagi. Nah, dah. Masukkan. Jangan ditutup dulu. Kayak mana dia masuk? Bisa masuk. Coba. Bisa nggak? Nah, kan sulit kan? Kamu bantuin apa, Bal? Potongnya tadi. Sama-sama ya. Kalian lengkap semua ya? Nah, coba tutup. Itu apa? Nah, ini diisi. Setiap orang diisi. Halo. Hai. Tepuk 1, 2. Oke. Ini LKPD setiap siswa wajib mengisi, ya. Nanti akan Ibu nilai nih LKPD-nya. Benar nggak jawabannya? Lengkap tidak? Ada nilai keterampilannya ya. Jadi tolong diisi LKPD-nya. Hancur. Kenapa sayang? Nggak mau ngembang Bu. Ini dikempesin dulu, nah, dikeluarkan dulu darahnya. Ah, coba dulu. Itu juga kegedean bisa mereka. Ya, try. Jangan menyerah, harus tetap semangat. Ini pun dia kuat kekuatannya nih.
Nah, coba try. Coba dulu sebelum diikat, sebelum dilakban. Nah, kan bisa kan? Bisa? Nah, yang ini berarti kurang ketat. Ya, Tahu sekali yang mengembang. nggak usah dibuat lagi, tinggal dikasih aja. Nah, ini pelet dia nih, betul kan? Ini, Yang aku bilang dah, kurang besar di dalam. iya, besarin lagi, gedein lagi sedikit. Ini kan kalian udah buat ini. Ya, kan tadi sudah kita buat ya apa dasar pertanyaan yang harus kita cari. Nah, kalian tuangkan dalam sini. Jadi misalnya organ dan fungsinya, ekspresi dan inspirasi dan ekspirasi apa perbedaannya. Kemudian mekanisme pernapasan dada, pernapasan perut, ya tuliskan dalam sini. Bawa plastisin ya. Nah, ini baru yang upayanya ya. Oke, bisa? Ini dituliskan dulu. Jadi ada 3 kan? 1, 2, 3. 3. Bisa? Dimasukin dulu itunya. Di sini aja. Bisa juga sih, tapi jadi harus sini ya. Coba dikempesin. Coba masukin. Masukin. Masuk. Nah, udah. Coba ikat. Ini tarikan ke atas. Nah, tutup. Ditutup bawahnya. Oke. Itu pena siapa? Ada yang udah selesai proyeknya? Ini udah? Coba Wasti. Coba tarik ke bawah. Oke. Berfungsi nggak? Berfungsi. That's good. Hebat ya. Ada lagi yang udah selesai, baru kelompok Wasti yang nih ya, yang udah selesai alatnya. Punya kalian? Coba dites. Aira ya? Oke, that's good. Berfungsi berarti ya, tekan dulu. Yang pertama selesai si kelompoknya Wasti, kemudian kelompoknya Aira. Di mana kelompok Simon? Start. Tarik lebar gini loh. Yang megangnya banyak. Ya, coba. Kenapa, Say? Ayo. Bisa nggak tuh? Cobalah. Semangat, semangat. Boleh. Tapi kan materi ada di situ juga. Ya, itu ada lengkap kan? Makanya kan ekspor. Bisa dari udah. Apa POC ini? Nah, langsung dilem. Ada yang lem? Ayo. Kan mana balonnya? Astaga, mem. Ini kenapa? Kan bisa.
Bisa kan? Nggak bisa ya? Jangan kayak gitu, nggak bisa. Mbak. Apa peot sih kan dipegang nanti baru tetap dilem. Nah kan bisa ya kan? Ini ya kamu. Ini balon yang kalian bawa kurang gede. Kali ini pun aku pula di sini. Lama di tempat kemarin pun aku. Ya. Nggak punya telur. Nah. Dilem, ada yang langsung ngelem, ada yang langsung ngelem. Langsung dilem, dibantuin. Nggak bisa kalau cuma mereka berdua, harus bersama-sama kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, yang ketiga selesai, kelompoknya Indah. Tepuk tangan dulu, kelompok Indah. Mana nih kelompoknya Rido? Udah tadi ya. Berarti tinggal kelompok Simon sama kelompoknya si Rijal nih, Pak Rijal. Pinjem lah balon kelompok lain, kan enggak? Oh ya, kena aksiden. Itu ada balon. Coba. Malam yang mana? Nggak ada, kami di sobeknya kami itu. Kami lambat. Ini kasarin. Kasarin. Nggak usah yang gede kali, itu juga bisa. Boleh? Nah. Berapa balon kalian bawa? Main koyak ya? So, bisa lo anak ini, tapi lo nggak bisa masuk ini. Tadi langsung. Ayo. Kalau sudah sambil diisi ya KPD-nya. Untuk mengisi KPD, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ayo. Bisa? Langsung lem. Lemnya mana? Di prepare. Ayo. Nah, pelan-pelan. Kenapa sehat penjagaan? Merah? Jebrek. Ya. Ini kurang gede. Ini. Ini. Coba pegang. Oh ya enggak. Kenapa ya? Iya. Nah, lem. Lem. Enggak ada.
Tapi memang segini lah bisanya, karena kita serbalan ya kan. Nah, nggak boleh saling tuduh-tuduhan ya. Harus saling kerjasama. Ibu yang salah, ibu yang salah. Sudah? Ya, ngapain? Oh iya. Cepat ya. Kamu udah ngisi? Isi dulu. Ini terisi setiap siswa, kan tadi udah disampaikan. Enggak, semua sayang, semua. Ditutup pisaunya, nanti kena tangannya. Nah, ditutup. Disimpan lagi yang berbahaya-berbahaya. Oke, tulis namanya. Kemudian isi yang bagian ini kan. Lalu ini dan yang terakhir ya, paling akhir. Diskusi sama-sama isinya. Ya. Diskusi sama-sama ya isinya ya, diskusikan. Ini jangan dipegang gitu, jangan dipegang aja. Kak, diisi Kak sama-sama ya. Ibu berarti ini barusan yang penting ya tulis saya semuanya. Pakai bahasa kamu sendiri kan, bersama-sama kan. Kenapa? Bisa? Oke. Ya udah kalau bisa dan tarik lagi. Udah siap kan? Diskusi sama-sama jawabnya. Ini Indah udah bagian sini. Indah perkenalan. Nah, nanti bagi-bagi siapa yang presentasi ya, seperti biasa ya. Nanti bagi-bagi ya siapa yang presentasi ya, seperti biasa ya. Ketika presentasi. Bagi-bagi ketika presentasi ya, seperti biasa. Siapa pembukaan, bagus ya. Seperti itu kan, siapa ini ya. Bagi-bagi ya kalau mau presentasi siapa bagian siapa ya. Sama-sama jawabnya, jadi biar nggak bingung nanti. Mon, ini Ibu ya. Halaman ini sayang, ini, yang ini. Udah. Ini belum. Ini belum. Nah, sama-sama cari jawaban. Iya, itu juga sama. Ini kan tadi yang sudah di awal tadi, apa aja yang mau kita ketahui hari ini. Nah, tuliskan dalam sini. Yang terakhir. Upaya kan? Nah, berarti apa upayanya? Ya. Diskusikan bersama-sama baru dituliskan.
Udah, Nak? Belum. Nah, diskusikan sama-sama, tulis sama-sama. Ya? Iya, boleh. Iya. Di sini kan bisa yang untuk ekspirasinya. Di sini yang inspirasi. Ini kan inspirasi kan? Nah, yang sini ekspirasi. Nanti perlu juga sini inspirasi, sini ekspirasi. Muat kecil-kecil ya tulisan. Kalau nggak bisa muat di belakangnya kan juga bisa, kan masih penuh banyak. Ini masih banyak loh space-nya. Ha. Masih banyak lagi ya kan? Apa aja organ pernapasannya, terus fungsinya. Itu di situ, letaknya itu yang dibuat siapa nih. Kemudian perbedaan inspirasi, ekspirasi, ya kan? Perbedaan mekanisme pernapasan perut, pernapasan dada. Coba ini dibaca. Nah, ini dibaca. Nih, organnya apa, fungsinya. Itu yang harus kalian cari ya. Kemudian mekanismenya. Pernapasan dada, pernapasan perut. Bisa? Bisa ya? Udah, Kak? Belakangnya? Upaya. Upaya udah. Nah, ini apa aja kan organnya, fungsinya. Terus beda ekspirasi sama inspirasi. Terus mekanisme pernapasan dada, pernapasan perut. Nah, dituliskan. Sudah siap? Ya, Nak? Ya? Iya, presentasi ya. Habis ini setelah ini presentasi. Setelah ini kita presentasi ya. Oke. Ayo, let's go. Cepat. Didiskusikan ya sama-sama. Ini itu yang berdasarkan hasil RT. Betul, Pak. Itu di presentasi loh, Kak. Kelebaran balonnya kurang gede. Yang ini? Oh ya. Kalau disambung bisa? Pakai laban. Oke, orang itu disambung. Coba, bisa nggak disambung? Gimana caranya supaya dia gede?
Kakak, Bang. Masuk. Ini enggak. Iya. Ini. Udah. Udah kan? Udah selesai berarti semua. Yang tengah? Ini belum. Apa aja organ pernapasan manusia? Apa aja coba sama-sama? Organ pernapasan manusia apa aja? Ada? Hidung. Secara berurutan. Hidung, faring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus. Nah, itu cari apa aja fungsinya masing-masing. Nah, dituliskan ke dalam sini. Iya. Nah, lalu apa beda inspirasi dan ekspirasi? Ya kan? Inspirasi apa? Masuknya udara ke dalam ya, ekspirasi keluarnya udara dari paru-paru. Kemudian beda mekanisme dada dan mekanisme perut. Kita harus tahu gimana tulang rusuknya, gimana paru-parunya, ya kan? Kalau perut gimana diafragmanya. Nah, itu yang harus dituliskan ya. Diskusikan sama-sama. Mana punya? Ini lagi. Lihat. Memang dia hektar, sayang. Nggak apa-apa, memang dia hektar. Ya, Bagian hektarnya. Ini belum. cuma 3. Ya, ini dicari. Loh, ini juga udah belum. Coba. Nah, apa saja organ pernapasan? Apa fungsinya? Oh, fungsinya. Nah, terus bedanya inspirasi, ekspirasi. Ya kan? Terus perbedaan mekanisme pernapasan dada, pernapasan perut. Ya. Coba ini dibaca. Ini ada juga di sini. Ini kan ada di sini. Dibaca ini, dilihat video Ibu, dilihat dari PowerPoint-nya. Bisa? Udah siap? Nah, beda. Coba Ibu lihat. Ini pernapasan perut. Ya, ini pernapasan Ini pernapasan dada. Ini pernapasan perut. Inspirasi, inspirasi. Terus ekspirasi. Oke. Nah, udah siap? Bisa presentasi? Oh, ini satu lagi belum? Upaya untuk menjaganya apa aja yang harus kalian lakukan supaya sistem pernapasan kalian tuh sehat. Apa aja? Nah, dituliskan situ. Diskusi sama-sama apa aja ya? Kira-kira yang harus aku lakukan, kan? Ini gambar dari belakang. Ya. Berarti yang ini tentang penyakit-penyakit. Upayanya apa saja yang harus kalian lakukan untuk menjaga sistem pernapasan? Apa aja kira-kira, Tipa? Ya betul. Jadi kalian kira-kira apa aja upayanya untuk menjaga pernapasan? Dengan cara Bang. Ini. Sama-sama diskusi sama-sama dibacain kalau enggak. Cepat. Ayo. 5 menit lagi ya. 5 minutes more.
Iya, kita mau presentasi. Nanti semua kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan proyeknya, LKPD-nya, hasil diskusinya. Itu, coba lihat belakangnya. Ada triknya. Ini loh Pak, udah ada. Udara, masuk, Misalnya hidung, apa fungsinya? Pakai bahasa sendiri, terus nanti faring fungsinya apa, laring fungsinya apa, trakea, bronkus, ya kan? Bronchiolus dan apa terakhir? Alveolus. Saya bawah. Kan kelompok berapa Anda? Satu pasti ya? Iya. Bukan Bu, pasti yang sana. Iya, dia satu kan. Iya, Anggotanya dia. bukan. Ini 5 kan? Pasti satu kan? Kelompok 1 Putri. Iya. Pasti kelompok 2. Ya. Ini Nasya nggak ada jadi Ayu. Nasya. Empat. 4 Yani. Berganti. Nah, apa lagi yang mau diteruskan? Halo. Hai. Terus ya. Banyak lagi. Dikit lagi. Udah Kak. Boleh. Tanda siap. Nih, Randy udah.
Ya. Coba Ibu lihat. Indah. Mati ya. Tapi berfungsi. Lihat Kak. Ya. Ini Ayu Manasya kan? Kelompok Ayu sama Nasya. Lihat ya. Mana kelompok kalian? Belum siap? Coba Ibu lihat. Sini, Bang. Mana betul kalian? Pinjam Ibu. Oke, time is up. Waktunya sudah habis. Sekarang kita akan mempresentasikan. Mana kelompok 1? Ya, ready? Ayo, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Siap-siap maju ke depan. Kelompoknya Putri, Randy, Simon, dan kawan-kawan. Yang lain, perhatikan temannya ketika presentasi. Oke, bisa? Yes. Nanti akan bergantian ya. Di sini maju lagi saya. Oh ya, di situ pun boleh, nggak apa-apa. Pakai mic juga bisa. Mic-nya kecolok nggak? Nah, colokkan. Bisa? Nah, ini. Tes. Dah. Nah. Ayo. Perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya adalah Putri Pertama Sion, di sebelah saya ada yang Syaburi. Saya
Mari kalau cek bawah, perhatikan apa yang terjadi dengan balon A dan B yang di dalam botol. Jadi ketika balon C kita tarik, maka balon C agar balon C volume udara mengembang dan membesar. Ayo lanjut. Tentang organ pernafasan terdiri dari hidung, laring, bronkus, dan bronkiolus. Bronchiolus. 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 Alveolus. Ya. Tentang perbedaan inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu proses masuknya udara dari luar tubuh menuju ke paru. Sedangkan ekspirasi yaitu proses keluarnya udara dari tubuh ke paru-paru. Pakai mic, kasih mic ya. Pakai mic. Pakai. Nggak boleh, harus pakai. Inspirasi bahwa diafragma berkontraksi diafragma mendatar. Waktunya rongga dada membesar. Ekspirasi. Relasi diafragma berkontraksi dada rongga dada membesar. Oke sayang. Ya tengok depan ya. Konsentrasi tulang rusuk berangkat, volume rongga dada membesar. Tekanan rongga dada mengecil, udara dari luar dekat masuk ke paru-paru. Penyakit gangguan pada pernapasan TBC. Ekspirasi otot antar tulang rusuk, relaksasi tulang rusuk, turun volume rongga dada mengecil, udara digerakkan keluar paru-paru. Yuk lanjut. Ayo Randy. Gimana Randy? Upaya apa saja yang harus dilakukan? Penyakit gangguan pada pernapasan TBC. Udah masuk sampai penyakit, dia belum penyakit. Simon, lanjut, ayo. Fungsi organ pernapasan. Alveolus. Alveolus sebagai tempat pertukaran gas hidung untuk menyaring debu atau kotoran dan terdapat lendir mengatur suhu udara kali untuk menjaga makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Trachea sebagai jalur masuknya udara ke paru, memastikan aliran udara masuk. Bronkus dan keluar paru-paru. Bronchiolus membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Oke,
Yang terakhir, upaya menjaga sistem pernapasan. Apa saja? Berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan apa saja yang diupayakan dapat kami lakukan untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia. Tidak merokok, tidak memakai obat obatan tidur, Ya. agar keluar rumah, agar tidak tidur, tidak boleh di lantai. Menghindari makanan polusi, rutin berolahraga, banyak minum air mineral. Makan makanan yang bergizi. Oke. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kalian sampaikanlah. Kasih Putri. Ada teman-teman yang bertanya atau menanggapi, Ya, jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan angkat tangannya. Ya, itu ada tuh temannya. Sebutkan namanya ya. Wasti dari kelompok 2. Wah. Nantang Wasti ya. Jadi, bilang dulu lah, terima kasih. Ya, jadi ternyata kata Wasti, presentasi kalian cukup bagus, tapi nantinya presentasi kelompok mereka lebih bagus lagi dari kelompok kalian. Harus Wasti buktikan nih dan teman-temannya ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Nah, jadi untuk kelompok 1, ya, kalian sudah baik ya, akan tetapi masih tuduh-tuduhan siapa yang membaca. Terus tulisannya kayaknya kurang bisa terbaca ya, terlalu kecil. Kemudian harus percaya diri, ini kurang percaya dirinya ya, harus percaya diri. Dan untuk yang penyakit-penyakit pada sistem pernapasan manusia itu kan tidak kita cari hari ini, tapi kalian tambahkan ya di hari ini, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Silakan tutup. Ya, silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Masih grogi, kelompok 2 next. Pakai mic-nya. Pakai mic sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke temannya ya. perkenalkan nama saya Nika Lusari, nama saya Wasi Jalada, Saya langsungnya. saya Iqbal Maulana. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jika kita lihat hasil kerja kami, jika balon C ditarik, balon A dan B akan mengembang. Itu tandanya paru-paru berfungsi dengan baik. Itu tandanya ekspirasi masuknya udara. Jika balon C dilepas, balon A dan B akan menghenti. Itu tandanya ekstrasi, keluarnya udara. Ekspirasi. Pernapasan, proses keluar masuknya udara ke
dari jawaban. Perangkatan inspirasi ialah proses masuknya udara dari luar tubuh menuju paru-paru. Ekspirasi. Didengarkan, Simon. Udara Aprija, Sabrija, Farija. dari luar tubuh. Perhatikan. Inspirasi. Proses pembakaran tadi makanan di dalam Ayo, perhatikan. tubuh dalam rangka menghasilkan energi. Dari proses ekspresi atas hidup, laringia, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Pernapasan adalah proses pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida udara. Proses pernapasan terdiri atas dua kegiatan, yaitu menghirup udara dan membungkuskan udara. Proses menghirup udara disebut inspirasi, dan proses membungkuskan udara disebut ekspirasi. Pada saat kamu bernapas berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara inhalasi atau inspirasi, dan membungkuskan udara ekshalasi yang melibatkan Tunggu dulu, Kak. Kak, Ainda. Maaf, Ibu instruksi sebentar ya. Dengarkan. Oke, dah, silakan lanjut. Belum selesai. Sabar ya. Diafragma adalah Oke, silakan. yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa saja yang dapat kamu simpan. Saat udara masuk ke hidung, terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran, dan selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan. Lalu untuk pefaring yang membuat keseimbangan antara saluran pernapasan, saluran di dalam faring atau terdapat bentuk yang dikenal dengan epidurasi yang berfungsi untuk menjaga makanan secara pernapasan. Lalu kita lanjutkan ke dari trakea, bronkiolus, dan saat udara masuk di dalam alveolus ini, alveolus sangat sedikit. Ini elastis berbentuk angkur atau bola. Pada permukaannya banyak terdapat biru partikel yang berfungsi sebagai penyegaran gas, sedangkan paru-paru merupakan organ transaksi utama dibentuk oleh pleura. Perhatikan dulu. Perhatikan kamu. Cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru tunggal sempit. Di dalam paru-paru terdapat alveolus, tempat pertukaran atau diskusi O2 dan CO2. Perbedaan antara inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah mekanisme pernapasan dada saat masuknya udara, sedangkan ekspirasi ialah mekanisme pernapasan dada saat keluarnya udara. Perbedaan antara mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perbedaannya dapat ditemukan di inspirasi dan ekspirasi. Perbedaan rambut dan mulut adalah proses pembentukan dan paru. Sedangkan bronkiolus saluran udara di dalam paru yang berbentuk menyerupai tabung anting, melahirkan udara melintas jalur. Menurut kelompok kami, untuk menjaga keselamatan pada manusia dengan cara berolahraga secara teratur, menjaga pola makan secara berlanjut dan tidak merokok. Merokok juga dapat menyebabkan kanker paru-paru, kanker mulut, kanker kerongkongan, dan dapat menyebabkan kematian. Merokok memiliki zat berbahaya seperti zat
nikotin, zat karbon monoksida, dan zat lainnya. Rokok juga dapat merusak otot dan merusak daya ingatan, kemampuan berpikir. Untuk upaya menjaga pernapasan, tidak tidur di lantai dan memakai pendingin ruangan agar tidak terkena paru-paru basah, dan memakai masker dan tidak mengonsumsi obat-obatan berbahaya. Dan teman-teman mau bertanya dan menanggapi, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan, tunjuk tangannya. Ya, siapa? Itu ada temannya yang mau bertanya. Sebutkan namanya. Kenapa ketika saat makan kita bisa tersedak? Coba jelaskan. Disebabkan oleh epiglotis terbuka dan membuat makanan beresiko masuk ke saluran pernapasan sehingga terjadilah peningkatan. Ya, betul ya jawabannya ya. Karena apa tadi? Epiglotis itu adalah katup pada faring ya. Ketika seharusnya kan kita nih bernapas ya kan. Nah, tapi ketika kita makan, kita sambil berbicara, otomatis epiglotisnya itu untuk pernapasan dia akan terbuka. Dia bingung. Kok lagi makan, tapi ada udara juga mau masuk. Jadi terakhir makanannya juga masuk ke dalam saluran pernapasan. Epiglotisnya ini akan mendorong makanannya untuk keluar. Karena dia menganggap makanan itu adalah benda asing yang seharusnya tidak masuk ke dalam pernapasan ya. Makanya kita bisa tersedak. Oke, terima kasih jawabannya Nindi. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ada, oke. Tuh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Silakan lanjut kelompok selanjutnya. Kelompok 3. Kelompok 2 sudah mulai percaya diri ya. Kayak Wasti sudah mantap dia. Si Nindi tinggal sedikit lagi dilatih lagi kepercayaan dirinya, oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih ada jawab rahasia. Saya Kain Diani. Saya Aira Bikin. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil perkiraan tentang pernapasan manusia. Oke. Balon A dan B akan terjadi mengembang saat kita menarik balon bagian bawah. Ya, coba praktekkan. Kayak mana? Apa yang terjadi? Balon A dan B? Mengembang. Mengembang. Balon A dan B akan terjadi mengembang saat kita menarik balon. Oke, lanjut. Perbedaan pernapasan dada dan pernapasan pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk, otot antar tulang rusuk berperan mengangkat. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanismenya pernapasan dada. Inspirasi otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk terangkat. Kolom rongga dada membesar. Tekanan dalam rongga dada mengecil. Udara dari luar masuk ke kaki. Ekspirasi. Otot antar tulang rusuk relaksasi. Tulang rusuk turun. Kolom rongga dada mengecil. Tekanan dalam rongga dada membesar. Udara bergerak keluar dari paru-paru. Organ pernapasan manusia. Hidung fungsinya udara masuk dan keluar tempat penyarnya udara.
adalah faring fungsinya rongga pensimpanan antara saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran hidup. Faring fungsinya udara memetakkan pita suara yang berfungsi untuk memberi warna suara pada manusia. Trachea berfungsi menghubung laring dengan bronkus berfungsi menghubung trachea dan paru-paru. Bronkikus fungsinya saluran udara di dalam paru-paru yang berbentuk menyerupai cabang ranting mengalirkan udara menuju alveolus. Alveolus fungsinya tempat pertukarannya atau difusi oksigen dan karbon dioksida di dalam Maju Kak. untuk menjaga empat menghindari paparan polusi, 5 banyak minum air mineral. Air mineral. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ada? Ada yang mau bertanya? Ya. Coba ini temennya ada yang mau nanya nih. Eka. Bagaimana posisi diafragma ketika inspirasi? Yo, silakan jawab. Inspirasi atau udara masuk posisinya mendatar. Nah, berarti diafragmanya akan turun ya, mendatar. Tadinya dia posisinya melengkung gitu ya, Aira ya? Ya, benar ya jawabannya. Tepuk tangan dulu Bu Aira. Oke. Ada lagi? Tunggu dulu. Mana tahu ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ada? Oke, cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya, lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Yusyagian dan saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan Ayo. saya terdapat Boleh nggak ya suaranya volumenya dikuatkan? Ya. Saya akan menjelaskan proses bernapas. Ya. Mekanisme melepaskan dada, inspirasi dan ekspirasi. Otot tata tulang lutut berkontraksi, tulang rusuk merapat, mulut rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi, otot tengah tulang lutut relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, udara bergerak keluar dari paru-paru. Hidung, darah, menyaringkan udara, paling makan rongga di tangan antara saluran pencernaan, saluran pernapasan, saluran hidung. Dalam memanfaatkan pita suara yang berfungsi untuk memberi warna suara pada manusia. Trachea menghubungi laring dengan bronkus. Trachea dengan paru-paru. Bronkiolus saluran
udara di dalam paru-paru yang berbentuk menyerupai kabel radioaktif dan udara karena diproduksi Oksigen dan karbon dioksida. dalam paru-paru. Manusia paru-paru merupakan organ pernapasan utama didukung oleh proses pelaluran. Di antara saluran tersebut terdapat cairan dan berfungsi di paru-paru dari juga terutama sebab aktif. Ayo lanjut. Upaya Diskusi masalah ada upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan manusia bersumber olahraga, dua konsumsi makanan bergizi, tiga banyak minum air mineral, empat rajin mencuci tangan, lima tidak merokok, enam menghindari dari paparan polusi, tujuh memeriksa kesehatan secara berkala. Jika kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oh, ini temennya. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Aita Bin. Aira. Kenapa harus ada upil? Kenapa bisa terjadinya upil? Upil tahu ya? Ah, coba jawab. Kenapa bisa ada upil? Karena suatu lendir pada lambung untuk menekan lendir untuk berada dalam hidup. Ya, benar ya. Jadi karena adanya lendir dalam hidung, kan kita ada bulu hidung ya. Bulu hidung fungsinya apa? Menyaring udara dari debu dan kotoran. Debu dan kotoran tadi maka akan dibungkus oleh selaput lendir yang ada di dalam hidung. Kemudian jadilah upil. Jadi upil itu apa? Kotoran dan debu yang dibungkus oleh lendir. Oke, terima kasih kelompok 4. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, kalian belum menjelaskan kenapa ketika balon C ditarik, apa yang terjadi terhadap dengan balon A dan B? Oke, nggak apa-apa. Ya, silakan duduk. Tertinggal ya informasi apa yang terjadi dengan balon A dan balon B. Yuk, next. Kelompok terakhir nih ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4 tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari nama saya Indra Siani. Nama saya kami dari Afrika Aulia. Nama saya Rafika. Nama saya Imam Nurdiansyah. Oke. Ini kami akan merepresentasikan kebijakan. Ya. Ketika balon C ditarik ke bawah, maka balon A dan balon B akan melompat dan masuk udara. Adik, lihat si Imam. Apa yang terjadi? Ngembang ya kan? Nah, lanjut. Balon A dan B itu sebagai paru-paru yang ada di dalam tubuh kita. Dan balon C sebagai diafragma. Ini bisa disebut sebagai proses inspirasi atau proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Ya. Apa saja nama dan fungsi sistem pernapasan? Yang pertama ada hidung. Hidung ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan tempat penyaringan udara dan debu. Yang kedua, tempat ini sebagai rongga dan simpanan antara saluran dan pernapasan.
Oke, nanti HP-nya Ibu ambil ya. Suara pada manusia. Dengarkan teman. Lalu ada karya penghubung lari dan Yang main penting. Lihat depan. Tengok temannya. bronkiolus mengalirkan udara menuju alveolus tersebut tanpa terkurangnya dimensi oksigen yang terkondensasi. Yang kedua, apa perbedaan inspirasi dan ekspirasi? Inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari dalam paru-paru. Mekanisme pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot lambung. Sedangkan pernapasan perut adalah pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot yang sama. Bagaimana cara kita menjaga sistem pernapasan? Yang pertama, rajin olahraga, memakai masker ketika berada di tempat yang banyak polusi dan tidak merokok. Cara menjaga sistem pernapasan: olahraga dan teratur, memakai masker ketika di tempat yang banyak polusi, tidak merokok, tidak memakai obat nyamuk. Adakah yang mau bertanya? Ya, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Oh ya, nih, ada temannya nih. Oke. Apa yang terjadi jika kita menggunakan obat nyamuk terhadap sistem pernapasan? Ayo, silakan. Oleh karena itu, karena memakai obat nyamuk, nyamuk itu dilakukan dulu 15 menit, baru masuk ke dalam ruangan. Dan ketika memakai obat nyamuk bakar itu tidak usah karena bisa sesak napas dan merusak sistem pernapasan. Ya, berarti terima kasih ya, benar jawabannya. Jadi kalau misalnya kita pakai obat nyamuk itu kan ada dua ya, ada yang semprot, ada yang bakar. Sama-sama berbahaya. Jadi kalau pakai semprot, jangan berada di dalam ruangan. Ketika udah siap disemprot, kita keluar, dibiarkan dulu berapa menit tadi Kak? 15 ya, 15 menit atau lebih. Nah, kalau obat nyamuk bakar tuh sebaiknya tidak dipakai karena bisa membuat sesak napas, berarti bisa mengganggu sistem pernapasan. Terima kasih kelompok 5 dan Wasti. Ada lagi mau bertanya? Coba tanya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Oke, tidak ada. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Kemudian kebijakan kami dikadarkan akan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah permennya. Oke, luar biasa ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang tadi bertanya, Ibu kasih reward. Dan memberi tanggapan siapa aja tadi? Ada Eka. Kemudian ada Randy. Wasti ya? Wasti 2 kali kan? Oke, Wasti. Kemudian Indah ya? Indah, Aira. Oke. Nah, kira-kira dari presentasi teman-temannya tadi, siapa kelompok mana yang paling bagus? Kelompok? Jawabannya adalah kelompok 2. Wasti. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Karena 1, mereka ketepatan menyelesaikan proyek dan produknya dan juga diskusinya. Kemudian penyampaiannya sudah lengkap. Kelompok 5 juga sudah bagus, hanya saja tadi ketinggalan ketika penyelesaian produknya. Ya, oke. Karena bagus, Ibu kita kasih hadiah lagi ya. Nah, bagi-bagi. Oke. Fahri belum dapat. Nah, kasih dia. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama untuk pembelajaran hari ini. Nah, jadi anak-anak, sistem pernapasan manusia ada apa aja organnya? Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Apa yang terjadi di hidung? Untuk masuknya dan keluarnya udara, ya kan? Dan menyaring udara. Kalau faring
sebagai penyambung dari hidung ke laring, ya. Kemudian laring, udara akan masuk ke laring, dari faring dia menuju laring, kemudian trakea, ya. Kemudian ada bronkus. Bronkus itu apa? Percabangan sebelum masuk ke bronkiolus, sebelum masuk ke paru-paru. Setelah itu masuk ke mana? Bronkiolus, ya kan? Bronkiolus bentuknya seperti apa? Cabang pohon. Kemudian ada alveolus yang berbentuk seperti anggur. Disitulah terjadi pertukaran atau difusi oksigen dan karbon dioksida. Apa beda inspirasi dan ekspirasi? Inspirasi apa? Proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Ekspirasi apa? Proses keluarnya udara ke dalam paru-paru. Apa yang kita butuhkan? Gas apa? Gas oksigen atau O2. Yang dikeluarkan apa? CO2, karbon dioksida. Nah, mekanisme pernapasan. Ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Ketika pernapasan dada, apa yang terjadi ketika inspirasi? Tulang rusuk akan berkontraksi, naik, ya kan? Kemudian paru-paru akan mengembang. Udara masuk, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang sehingga udara masuk. Volume paru-paru akan membesar. Ketika ekspirasi atau udara keluar, apa yang terjadi di dada kita? Coba kalian dipraktekkan. Apa yang terjadi? Nah, ini kan. Apa yang terjadi ketika kita tarik ini inspirasi? Ketika ekspirasi apa yang terjadi? Paru-parunya mengempis. Mengempis kalau ekspirasi ya. Mengempis. Kenapa? Karena udara keluar, tulang rusuk akan berelaksasi, kemudian tekanan dalam paru-paru akan membesar sehingga udaranya keluar. Ya. Sedangkan untuk pernapasan perut, inspirasi, tadinya kan si diafragmanya dia melengkung gini. Tapi ketika kita inspirasi masuk, diafragma akan turun ke bawah atau mendatar. Tadinya begini, dia begini, ya. Turun ke bawah, dia mendatar. Ketika inspirasi apa yang terjadi? Dia akan kembali ke tempat semula, ya. Bedanya perut itu dia bergantung terhadap otot diafragma. Upaya apa saja yang harus kita lakukan, yang dapat kita lakukan? Tadi sudah benar ya dari semua kelompok. Ada yang mengatakan harus minum banyak air putih, memakai masker, hindari polusi, terus berolahraga, apalagi makan makanan yang bergizi, tidak mendatangi tempat yang berpolusi, ya kan? Terus tidak merokok, ya. Oke, jadi itu dia pembelajaran kita hari ini. Coba dibuka kembali linknya. Kalian silakan mengerjakan proses hari ini. Ini tolong dikumpulkan ya. Ini akan Ibu nilai KPD-nya. Dikumpulkan per kelompok sayang. Silakan buka handphonenya. Kerjakan kembali post-testnya. Pertemuan selanjutnya besok kalian bawa pewarna dan kertas karton ya. Kita akan mengerjakan buat poster. Udah kan? Kasih ya. Ayo. Tesnya ya. Ya, kita besok kita masuk lagi ya, Nak ya. Ya, yang tadi lagi. Linknya tengok di grup. Punya mana? HP-mu mana? Hari ini selalu nggak ada. Oh, alah. Ini aja. Iya.
Oke? 10 menit ya, 5 menit lagi ya. Bisa? Udah Bu, mulai lagi Bu. Dekat. Dekat. Udah, ini biar Ibu kumpul ya. Namanya udah ditulis. Boleh Ibu minta? Silakan jawab. Posisinya dulu ya. Kumpul sini Kak. Bisa? Diklik. Hah? Jaringan. Hotspot kan ke dia. Iya. Benar? Memang. Ya. Apa udah selesai kan? Nah. Kamu benar berapa? Benar 3. Bisa? Sama itu kertasnya saya. Sama kertasnya. Ya. Nah, ini. Udah siap kan? Oh, belum. Nah, taruh sana. Taruh sana ya. Udah siap. Oh iya salah. Kenapa? Kamu dipencet? Iya, udah dapat 2. Dibaca dulu saya, dibaca. Udah? Oke. Anak-anak, nanti setelah post-tes, silakan kalian mengisi survei untuk kalian, ya. Nanti kalau ada gambarnya sedih, berarti nilai poinnya 1. Memang iya sedih gitu. Kalau memang Bu Guru atau Bapak Ibu Guru ada menyampaikan, silakan kasih yang emoji, emoticon yang nomor 4 ya. Kalau yang nomor 1 berarti yang sedih. Nomor 2 agak kurang. Nomor 3 cukup, yang keempatnya baru baik ya. Nanti Ibu share linknya. Jadi sudah selesai post-tesnya? Sudah? Sudah? Oke. Nah, sekarang Ibu tanya, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang paling menarik dan berkesan untuk kalian? Yang mana? Bagian mana? Bagian? Kalau Sally bilang bagian membuat produk alat tiruan organ pernapasan, ya? Kenapa? Seru? Seru buat narik-narik gini ya? Yang lain juga? Seru nggak? Seru nggak? Kalau membuat ini seru nggak ya? Seru. Terus apa lagi yang menarik dalam pembelajaran kita hari ini? Presentasi. Oh, dia suka presentasi ternyata. Kamelia dia suka presentasi. Ada lagi? Kalau kuisnya menarik nggak pakai handphone? Pakai whiteboard. Menarik ya? Oke anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya atas kerjasamanya sudah mau belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handphonenya boleh dikumpul kembali ke Ibu, taruh di meja Ibu ya, Nak ya. Tulis namanya jangan lupa. Handphonenya silakan. Ayo, ini kumpul taruh meja ya. Ini Bang, tolong Bang taruh meja Bang. Taruh meja situ Bang, tolong Bang. Mati. Boleh istirahat ya.
Dengar nggak? Halo, Assalamualaikum Bu. Capek ya? Capek ya Bu Mawadah? 3 3 jam. jam, Bu. Jadi kita sudah sit in tadi di dalam. Ya, Nanti Bu. bisa itu rekaman panjangnya direkam oleh berapa orang tadi? 1 orang. Sama Bu Ira. Berapa orang yang merekam tadi? Ya, Jadi saya pakai 2 kamera. Jadi yang satu saya letakkan di sini, tapi dia nggak zoom. Nah, yang satu lagi yang dulu tadi keliling-keliling. Jadi ada 2 Oh, berarti kamera. 2. Ya, ada Berarti 2 2 ya. kamera. Ya. Oke. Oke, silakan nanti digabungkan dengan yang kedua. Terima kasih kita sudah diberi kesempatan masuk di ruang Zoom ini ya. Terima kasih. Nanti rekamannya digabung untuk 2 pertemuan, kemudian diedit untuk 20 sampai 40 menit ya. Oh, di Kan double ya, Bu? rekamannya. Bukan dipisah-pisah ya. Saya, Bu. Pertemuan 1, pertemuan 2. Rekaman 1 rekaman panjang kan. Oh, Rekaman Satu yang kedua pendek. yang rekaman diedit gitu ya. Mungkin itu aja ya Bu Pipi ya. Kita mohon izin untuk meninggalkan Ya. kelasroomnya Ibu Mawadah. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk masuk dalam ruangan. Izin live karena juga ada kegiatan lain setelah ini. Ya. Terima kasih Pak Bu. Suwarno sudah hadir ya. Kalau Terima kasih Bu memungkinkan Lun, terima kasih Bu ya, Vivi, terima kasih untuk Bu yang Mawada, 3 selamat, saya bagus. untuk kan ada 3 kali lagi Zoom kalau memungkinkan, misalnya Ibu Zainabon dan Ibu apa bisa sit in ya di dalam. Bu apa namanya setelah Nurawati. Rawati sama Zainabon. Zainabon ya sampaikan nanti. Walaupun beliau sebenarnya tidak kita tidak kita sit in. ya tidak kita haruskan gitu untuk biar bisa melihat pengalamannya, Bu. ya supaya bisa melihat pengalaman ya sampaikan nanti ya Pak Suwarno dan Ibu Mawadah. Baik Bu, nanti saya sampaikan Bu ke Bu Zainabon. Ya, mohon maaf saya ada hal yang tidak Jadwal Bu berkenan. Mawada besok lagi ya Bu Mawada ya. Ya, insya Allah. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Mohon izin untuk live ya Bapak Ibu. Ya, Terima sama-sama kasih Bu Bu. Vivi ya. Sama-sama Assalamualaikum Pak warahmatullahi Mawada, makasih juga Pak Suwarno. Ya, Ya Bu Vivi. ya izin live ya. Ya, Bu. Bu Mawada saya izin live juga ya. Terima kasih Bu Ya, Vivi. makasih Pak Warno. Terima kasih. Ya, Bu Assalamualaikum. Vivi, salam.